Islam berarti keselamatan dan kedamaian karena berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Sedangkan Islam, menurut agama yang bersumber dari Allah, yang dibawa dan perkenalkan oleh para rasulnya, sejak Nabi Adam alaihis salam hingga Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahilazi. Asholatu wassalamu ala ashrofil ambiyai wal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Sobat Kolbun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tema syiar kali ini saya ingin mencoba mencerna tentang Islam. Islam yang suci, Islam yang bermartabat, Islam yang rahmatan lil alamin. Iya, agama adalah peraturan yang wajib untuk dipelajari dan diamalkan. Namun karena agama-agama samawi atau langit sudah dirubah oleh manusia, sehingga tidak orisinil lagi, maka istilah Islam hanya ditujukan kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sesuatu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dukungannya, ya, Sobat Kolbun. Pencet aja subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kita selalu terjalin silaturahmi. Di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah yang sahih, yaitu berupa aturan yang berisi perintah, larangan, dan petunjuk untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat kelak. Bagi orang yang beriman dan berbekal, serta berilmu, tentu ada alasan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menegaskan, innallazina indalohil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Terdapat di dalam Quran Surat Ali Imran, ayat 119. Kenapa Islam satu-satunya yang dianggap sebagai din atau agama di sisi Allah, sehingga pantas dijadikan sebagai pilihan hidup? Karena Islam adalah ajaran robaniyah yang artinya ketuhanan. Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam adalah agama penyempurna yang dirancang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur hidup manusia demi terciptanya kemaslahatan hidup di dunia maupun di akhirat. Tetapi mustahil hal ini dapat dicapai tanpa memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akhirnya seluruh manusia akan kembali dan menuju kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhal insanu innaka kadihu ila rabbuka kadiha famulakihi. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 6. Untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka digunakanlah manhaj robani yang murni bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dirisalahkan kepada Rasulnya yang terakhir. Beliaulah Nabi Muhammad. Murni yang dimaksud di sini adalah ajaran Islam, selamat dari penyimpangan dan percampuradukan dengan spekulasi-spekulasi pemikiran manusia, yakni murni sumbernya, murni akidahnya, dan murni syariatnya. Allah telah menjamin kemurnian sumber ajarannya, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu hafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Hanya Al-Quran satu-satunya kitab suci dari Allah yang masih terpelihara dari perbuatan akibat ulah jahil manusia. Kesucian Al-Quran dapat terjaga karena memang ada jaminan penjagaan dari Allah. Siapapun, termasuk Nabi sekalipun, tidak memiliki wewenang dan kemampuan untuk membuat isi yang terkandung di dalam Al-Quran. Allah mengancam Nabi jika berani memalsukan Al-Quran. Allah berfirman,
Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Seandainya dia, Muhammad, mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian, benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Itulah ancaman Allah yang terdapat di dalam Quran Surat Al-Haqqah ayat 43-46. Jika kita merenungkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran, memikirkan tema-temanya, dan fokus perhatiannya, maka kita akan berkesimpulan bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai pedoman hidup untuk manusia. Itulah sebabnya, penyebutan manusia di dalam Al-Quran disebut berulang kali dengan berbagai istilah, seperti Al-Insan. Di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 63 kali, Al-Nas disebutkan sebanyak 240 kali, Bani Adam sebanyak 6 kali, dan Bashar sebanyak 25 kali. Dalam ayat Al-Quran yang pertama kali turun saja, pada surat Al-Alaq ayat 1-5, kata Al-Insan disebut 2 kali. Selain itu, sosok Nabi yang dikirimkan Allah sebagai teladan dan pemberi kabar untuk umat manusia dari kalangan manusia. Perjalanan hidupnya tercatat dalam sejarah umat manusia yang menunjukkan keberadaannya tak terbantahkan oleh sejarah. Dalam banyak kesempatan, Al-Quran selalu memperkuat unsur kemanusiaan Nabi Muhammad SAW seperti Qala inama ana basyaru mislakum yuhaila inama ilahukum ilahun wahidun, famangkana, yarjulikoka, robihi falyakmalu, ngamalan solihan wala yusril bingibadati robihi ahadin. Katakanlah, sesungguhnya aku ini, manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku. Bahwa sesungguhnya, Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Karena Nabi Muhammad SAW juga manusia biasa, maka beliau pantas menjadi teladan bagi semua manusia. Hal yang lain adalah rangkaian ibadah mahdoh yang hanya berhubungan langsung dengan Tuhan, ternyata selalu dikaitkan dengan perhatian terhadap aspek kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan. Hal ini bisa kita lihat pada kewajiban sholat yang dikaitkan dengan pencegahan terhadap perbuatan keji dan munkar. Hal ini terdapat di dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45, kecelakaanlah bagi orang yang sholat, tapi hanya sekedar formalitas belaka, dan enggan memberikan bantuan. Demikian peringatan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Maun, ayat 4-7. Demikian pula kewajiban zakat dan sodakoh yang di samping bertujuan untuk penyucian jiwa dan harta, juga sekaligus untuk menggembirakan orang lain, dengan membebaskan atau meringankan penderitaan orang lain dari himpitan kefakiran. Ibadah puasa dan haji pun di samping berdimensi ketuhanan juga sekaligus berdimensi kemanusiaan. Ini menunjukkan bahwa Islam yang bersumberkan Al-Quran dan Al-Sunnah benar-benar ditujukan untuk manusia, sehingga ajarannya disesuaikan dengan fitrah dan kemampuan manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta dan Maha Mengetahui secara detail keadaan makhluk ciptaannya, sehingga agama Al-Islam sebagai syariat atau aturan diberikan Allah untuk manusia disesuaikan dengan keadaan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Suma kofaina ala asarihim birusulina wa kofaina bi Isa bin Maryama wa atainahul injila wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu rafata wa rahmah wa rabbaniyatan ibtadauha maka tabnaha alaihim ilab 3a. Ridwanillahi famaro'auha hakori ayatiha, fa'ataina lazina amanu, min ham ajrohum, wa kasirum min ham fasikun. Artinya, kemudian,
kami susulkan rasul-rasul kami, mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun, dan kasih sayang, dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-adakan rohbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah, tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka, kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik. Quran Surat Al-Hadid ayat 27. Islam mengakui adanya nafsu seks yang dimiliki manusia, tetapi bukan untuk dikekang, seperti para romo, pastor dan biksu yang tidak menikah. Sebagai agama fitrah, Islam pun menyadari bahwa sebagian manusia menyenangi perhiasan dan membolehkannya untuk dimanfaatkan selama proporsional dan tidak berlebihan dalam timbangan agama. Sebelum dunia mengenal HAM, 14 abad yang silam, Islam datang dengan mendeklarasikan bahwa manusia mempunyai hak yang harus dijaga, sebagaimana dia mengemban kewajiban yang harus dilaksanakan. Islam memandang hidup sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tidak ada seorang yang boleh merampasnya. Seorang tuan tidak boleh merampas hak hidup budaknya, pemerintah tidak boleh merampas hak hidup rakyatnya, dan orang tua tidak boleh merampas hak hidup anaknya. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang membunuh anak wanita karena malu. Hal itu telah tertulis dalam Quran Surat At-Tawir ayat 8-9, dan membunuh anak karena takut miskin. Hal ini juga telah dituliskan di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 31. Dalam hak hidup, ajaran Islam tidak membedakan antara orang yang merdeka atau budak, bahkan sampai pada janin yang masih ada dalam kandungan, mempunyai hak untuk dihormati, tidak boleh digugurkan, meskipun dia dari hasil perbuatan haram. Dalam rangka menjaga kelangsungan hidup umat manusia, Islam mensyariatkan hukum qisas bagi orang yang membunuh dengan secara sengaja, tanpa alasan, dan prosedur yang benar. Allah berfirman, "Walakum fil qisasi hayatu, ya ulil albab, la'alakum tatakun." Dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 179. Islam lebih memilih mengorbankan seseorang yang memang bersalah karena membunuh, agar orang banyak bisa lebih merasa aman karena terlindungi hak hidupnya, dan agar mereka bisa mengambil pelajaran supaya tidak dengan gampang merampas hak hidup orang lain. Penghormatan hak hidup setiap insan lebih dipertegas lagi oleh Allah dalam firman-Nya. Min ajli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka anama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka anama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'at ham rusuluna bil bayinati sumaina kasirom min ham ba'da zalika fil ardi la musrifun. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Yang kedua mengenai hak meyakini sebuah agama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang diyakininya. Meskipun Islam diyakini sebagai satu-satunya agama yang paling benar dan diridhoi oleh Allah, namun dalam menyampaikan Islam tidak boleh dengan pemaksaan, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Oleh karenanya,
keyakinan pada suatu agama, dan pelaksanaan ritual keagamaannya, harus berjalan sendiri-sendiri, tanpa ada tekanan dari pihak manapun, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Surat Al-Kafirun ayat 6. Bahkan, jika mayoritas umat Islam berkuasa di suatu wilayah, mereka diwajibkan memberikan perlindungan kepada pelaksanaan ibadah agama lain. Firman Allah, Allazina uhriju min diyarihim bikoiri hakin ila ayakul robunallah walau ladafulahin nasabakdahum bibadillahu dimat sawami wabiyaku wassolawatu wa masajidu yudskaru fihasmulohi kasiro walayan suronalohu meyan suruh inaloha lakowiyun aziz. Artinya, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Islam mengharamkan menginjak-injak kehormatan manusia sebagaimana mengharamkan darah dan harta benda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kalian darah, kehormatan dan harta kalian. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Ya ayyuhallazina amanu, la yashhar qaumun min qaumin asa yakunu khairam minhum, wala nisaqu min nisakin asa yakuna khairam minhun, wala talmizu anfusakum, wala tanabazu bil alqab, biksalismul fusuku ba'dal iman, wa mal lam yatub faulaika humus solimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat 11. Dilanjutkan ayat berikutnya. Ya ayyuhallazina amanuj, tanibu kasirom minas soniina ba'das soni, ismu wala tajasasu, wala yaktab ba'dukum ba'da, ayuhibu ahadukum, ayyakulalahma, ahihi maitan fakaritumu, watakullah, inaloha tawabur rohim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian dari yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat 12. Di dalam ajaran Islam, jika ada seorang muslim memiliki pendapatan tidak memadai, maka kerabat yang berkecukupan berkewajiban untuk membantunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Quran Surat Al-Anfal ayat 75. Jika tidak ada kerabat yang berkecukupan, maka harus diambil dari zakat kaum muslimin yang lain, sampai tercukupi kebutuhan hidupnya. Islam itu universal, syumul yang meliputi semua zaman, kehidupan dan eksistensi manusia.
Islam adalah risalah semua zaman. Islam adalah risalah yang dibawa para nabi, sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi terakhir yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang misinya adalah menyerukan kepada Tauhidullah dan menjauhi tagut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan anikbudullaha wajtanibut tagut, faminham man hadalahu wa minham man haqqat alaihi dolalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin." Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat, untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka, berjalanlah kamu di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin ila nuhi ilaihi anahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Islam itu adalah risalah bagi seluruh alam semesta, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Surat Al-Anbiya 107. Lalu dilanjut ke surat Al-Anbiya 108. Qul inama yuha ilaya anama ilahukum ilahu wahid fa hal antum muslimun. Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang esa, maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Quran Surat Sabak ayat 28, yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Banyak orang yang memilih Islam sebagai pilihan agama keimanan karena merasa lebih rasional dan lebih cocok dengan hati nuraninya, tetapi tidak sedikit pula yang memilih Islam karena terpaksa, menurutnya, karena tidak ada pilihan lain, ikut-ikutan pada pilihan orang tua yang sudah Islam lebih dulu. Saya mencoba memaparkan kenapa Islam harus dijadikan sebagai pilihan hidup. Namun, sebelum membahas tentang kenapa Islam yang harus dipilih, maka terlebih dahulu akan saya jelaskan makna Islam tersebut. Islam adalah keselamatan dan kedamaian, karena kita diharapkan dapat berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Sedangkan Islam menurut istilahnya adalah din atau agama yang bersumber dari Allah. Nah, agama Islam ini kemudian diperkenalkan serta disebarluaskan oleh para rasulnya sejak Nabi pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, hingga Nabi terakhir Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya Allah memberikan tuntunan bagi umat manusia melalui agama ini, semua itu untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia dan di akhirat. Namun karena agama-agama samawi, langit sudah banyak dirubah oleh campur tangan manusia, sehingga sudah tidak orisinil lagi. Maka istilah Islam hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni sesuatu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, yang berisi tentang aturan dan berisi perintah, larangan dan petunjuk untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam firman-Nya, "Innalazina ngindalohil Islam," sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran 119. Inilah alasannya kenapa Islam itu
satu-satunya yang dianggap sebagai din atau agama di sisi Allah. Karena Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dirancang Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatur hidup manusia demi terciptanya kemaslahatan hidup di dunia maupun di akhirat. Tetapi mustahil hal ini dapat dicapai jika kita tidak mau memperbaiki hubungan dengan Allah. Allah berfirman, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihu ila rabbika kadhu famlakihi." Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Quran Surat Al-Insyiqaq ayat ke-6. Untuk menuju kehadirat Allah secara murni, kita harus tahu benar tentang cara dan metode yang benar. Yaitu, kita harus mendalami dan memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi secara murni. Murni yang dimaksud di sini adalah ajaran Islam yang selamat dari penyimpangan dan percampuradukan dengan spekulasi-spekulasi pemikiran manusia, murni dari sumbernya, murni dari akidahnya dan murni syariatnya. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjamin kemurnian sumber ajarannya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lakafidun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Terdapat di dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Hanya Al-Quran, satu-satunya kitab suci Allah Subhanahu Wa Taala, yang masih murni dan terpelihara dari perbuatan akibat campur tangan manusia. Kesucian Al-Quran dapat terjaga, karena memang ada jaminan penjagaan dari Allah. Siapapun, termasuk Nabi sekalipun, tidak memiliki wewenang dan kemampuan untuk membuat satu ayat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala mengancam Nabi jika berani memalsukan Al-Quran. Allah berfirman, "Ini, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Seandainya dia, Muhammad, mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya, benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya." Quran Surat Al-Haqqah ayat 43-46. Selain itu, sosok Nabi yang dikirimkan Allah sebagai teladan dan pemberi kabar untuk umat manusia dari kalangan manusia. Perjalanan hidupnya tercatat dalam sejarah umat manusia yang menunjukkan keberadaannya tak terbantahkan oleh sejarah. Al-Quran selalu memperkuat unsur kemanusiaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah, "Qul innama ana basyarum mislukum, yuha ilaya, anama ilahukum ilahu wahid, faman kana yarjuliko, arabihi falyakmal amalan salihau, wala yusyrik bingibadati robihi ahada." Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka, barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Hal yang lain yang dapat kita lakukan adalah rangkaian ibadah mahdoh yang hanya berhubungan langsung dengan Tuhan, ternyata selalu dikaitkan dengan perhatian terhadap aspek kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan. Hal ini bisa kita lihat pada kewajiban salat yang dikaitkan dengan pencegahan terhadap perbuatan keji dan munkar. Kecelakaanlah bagi orang yang salat, tapi hanya sekedar formalitas belaka, dan enggan memberikan bantuan. Quran Surat Al-Maun ayat 4-7. Demikian pula, kewajiban zakat dan sedekah, di samping bertujuan untuk penyucian jiwa dan harta, juga sekaligus untuk menggembirakan orang lain, dengan membebaskan atau meringankan penderitaan orang lain, dari himpitan kefakiran. Puasa dan haji pun, di samping berdimensi ketuhanan juga sekaligus berdimensi kemanusiaan. Hal ini menunjukkan
bahwa Islam yang bersumberkan Al-Quran dan Al-Sunnah benar-benar ditujukan untuk manusia, sehingga ajarannya disesuaikan dengan fitrah dan kemampuan manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta dan Maha Mengetahui setiap detail keadaan ciptaannya, sehingga din al-Islam atau agama Islam sebagai syariat atau aturan dari Allah itu benar-benar untuk manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Islam mengatur adanya nafsu seks yang dimiliki manusia, tetapi bukan untuk dikekang seperti para romo atau pastor dan biksu yang tidak menikah. Tetapi nafsu haruslah dikuasai, agar bisa dikendalikan dan disalurkan di tempat yang dibenarkan secara syar'i, dan bukan sebaliknya, nafsulah yang mengendalikan kita. Sebagai agama fitrah, Islam pun menyadari bahwa sebagian manusia menyenangi perhiasan, dan Islam membolehkannya untuk dimanfaatkan, selama proporsional, dan tidak berlebihan dalam timbangan agama. Sebelum dunia mengenal HAM, atau hak asasi manusia, 14 abad yang silam, Islam datang dengan mendeklarasikan bahwa manusia mempunyai hak yang harus dijaga, sebagaimana dia mengemban kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam hak hidup, Islam tidak membedakan antara orang yang merdeka atau budak, bahkan sampai pada janin yang masih ada dalam kandungan pun mempunyai hak untuk dihormati, tidak boleh digugurkan, meskipun dia dari hasil perbuatan haram. Islam mensyariatkan hukum qisas bagi orang yang membunuh dengan sengaja, tanpa alasan dan prosedur yang benar. Allah berfirman, "Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, la'alakum tatakun." Dan dalam qisas itu, ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 179. Islam lebih memilih mengorbankan seseorang yang memang bersalah karena membunuh agar orang lain bisa lebih merasa aman, karena terlindungi hak hidupnya dan agar mereka bisa mengambil pelajaran, supaya tidak dengan gampang merampas hak hidup orang lain. Meskipun Islam diyakini sebagai satu-satunya agama yang paling benar, dan diridai oleh Allah, namun dalam menyampaikan Islam, tidak boleh dengan pemaksaan. Oleh karenanya, keyakinan pada suatu agama, dan pelaksanaan ritual keagamaannya, harus berjalan sendiri-sendiri, tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Sesuai dengan firman Allah, dalam surat Al-Kafirin, ayat ke-6, "Lakum dinukum waliyadin." Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Bahkan, jika mayoritas umat Islam berkuasa di suatu wilayah, mereka diwajibkan memberikan perlindungan kepada pelaksanaan ibadah agama lain. Hal ini didasarkan pada firman Allah, "Allazina ukhriju min diyarihim biqairi haqqin illa ayaqulu rabbunallah walau la dafulahin nasa ba'dahum bibaqdil lahudimat sawami wa biyahu wassalawatu wa masajidu yuskaru fi hasmullahi kasiro wa la yansurunalahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz." Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja Nasrani, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Jika kita melakukan ibadah, pastinya kita mengikut sertakan seluruh anggota badan kita. Dengan hati, kita berharap dan takut, dengan lisannya, kita melakukan berzikir dan berdoa,
dengan badannya, kita sholat, puasa dan berjihad. Dengan akalnya, kita berpikir dan merenung, dan dengan indranya, kita pergunakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Islam memandang manusia sebagai makhluk yang berakal, memiliki potensi kebinatangan, nafsu syahwat dan insting, serta potensi kemalaikatan, spiritualis ruhani. Allah berfirman di dalam surat Al-Syams ayat 7-10. Wa nafsi, wa masawaha, fa'alhamaha, fujuroha wa taqwaha, qad aflaha, men zakaha, wa qad hoba, men dassaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya, beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya, merugilah orang yang mengotorinya. Inilah beberapa alasan kenapa Allah SWT menyatakan bahwa yang namanya agama menurut Allah hanyalah Islam. Sobat Kolbun yang dimuliakan Allah, demikian sedikit syiar yang bisa saya bagikan pada sobat semua. Semoga kita semua semakin faham akan Islam yang sebenar-benarnya Islam. Sebab Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Tidak lupa, selalu saya haturkan permohonan maaf jika dalam penyampaian saya ini masih banyak sekali kekurangan, kesalahan serta kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.